untuk menjadi pecatur itu mesti tangguh kan. Jadi tangguh di atas papan catur, tangguh di luar papan catur. Nah, untuk di atas papan catur, Kak Iren lihat tadi dari segi para instruktur ya, itu udah nggak usah dipertanyakan lagi ya. Jadi, mereka-mereka ini adalah yang, apa namanya, verified lah, terkualifikasi dalam lapangannya sendiri. Jadi ada Pak Dani Juswanto, ada Pak Dede Liu, tadi saya lupa menyebutkan nama beliau, ada Mas Anjas juga ya kan, dan juga tim-tim yang lain juga tadi ada Pak Riki Rismanto juga tuh. Nah, jadi kalau untuk masalah di atas papan ya nanti adik-adik bisa tanya para instruktur kalian masing-masing. Tapi mungkin kalau dari Kak Iren, beberapa tips kalau misalkan dari segi non teknisnya ya. Jadi mungkin masing-masing adik-adik kan nih berbeda-beda nih latar belakangnya ya kan, backgroundnya, kulturnya ya kan. Nah, kalau dari Kak Iren sendiri ya, itu siapapun pelatihnya itu diusahakan kita menggunakannya itu semaksimal mungkin. Walaupun tidak ada pelatih pun kita tetap harus latihan gitu. Jadi terlebih tadi Kairen lihat ada agenda-agenda yang sangat baik ya, baik dari itu, berlatih maupun bertanding. Jadi ini adalah salah satu, program yang sangat lengkap dari Sekolah Catur Utut Adianto yang mesti teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Karena kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali ya. Jadi bagi yang sudah masuk ke dalam tim, selamat, tapi ini adalah sesuatu tanggung jawab yang harus dipertahankan, bukan karena masuk tim lalu sudah bebas begitu saja, tidak. Jadi, di mana kita diberikan kepercayaan seperti ini adalah tanggung jawab yang mesti kita, pertahankan ya, dan kita harus mengetahui juga hak dan kewajiban kita ya, terutama untuk adik-adik pastinya harus, utamakan latihan dan latihan. Dan saya rasa di sini juga para pelatih, para instruktur kan, mereka akan terbuka 24 jam jika, adik-adik punya pertanyaan teknis atau apa tentang pembukaan, tentang middle game dan lain sebagainya, mereka pasti akan senang hati, menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi jangan malu bertanya. Dulu mungkin Kak Iren dulu kritis, tanya terus, tanya ini, tanya itu, tapi itulah salah satu cara menjadi juara ya kan, karena kita ada keinginan untuk mencari tahu ya. Jadi, bukan hanya apa yang diberikan, tapi kita juga harus menggali sendiri gitu. Jadi misalkan dikasih soal seperti apa, nah kita gali lagi, kita tanya ini itu gitu. Jadi harus ada rasa penasarannya. Kalau tidak ada rasa penasarannya, ya kan, itu membuat kita jadi mandek ya. Jadi, dikasih apa aja oke, tanpa ada kreativitas tersendiri dan saya yakin teman-teman di zaman teknologi seperti sekarang ini membuat kreativitas makin tinggi lagi. Itu salah satu tips dari Kak Iren untuk sebenarnya sih di atas papan catur juga kan, tapi itu mungkin lebih ke attitude dalam menyikapi, pelatihan ya, dan bagaimana berinteraksi dengan para pelatih. Nah, itu interaksi dengan para pelatih dan sekarang mungkin tips lagi untuk interaksi terhadap sesama teman latihan. Nah, jadi kalau dalam latihan itu kan kita, menerapkan ilmu sosial juga ya kan, kita nggak sendirian di situ. Di situ ada pelatih dan di situ juga ada teman-teman latihan. Nah, dan untuk teman-teman latihan ya, usahakan hormat satu sama lain. Jadi jangan ada namanya ejek-ejekan ya, karena kita nggak tahu kan, kalau apa yang kita omongkan itu mungkin menyakiti hati teman ya kan. Jadi jangan ada ejek-ejekan, apalagi yang lebih tua ya kan harus bisa ngomong sama yang lebih muda, dan yang lebih muda harus respect ke yang lebih tua dan lain sebagainya. Supaya sinergi ini bisa menumbuhkan rasa ingin terus latihan bersama gitu. Jadi kunci dari, pembinaan yang sukses adalah bukan hanya dari pelatihnya dan, anaknya itu sendiri. Jadi, eee, itulah cara bagaimana memanfaatkan, pelatihan atau pembinaan ini semaksimal mungkin. Jadi kita dapat materi juga dari pelatih, tapi kita juga, mencoba mempraktekannya ya dengan teman-teman satu tim kita. Kalau di sini kan saya rasa cukup banyak nih, dari segi kuantitas ya kan, cukup banyak, teman-teman satu kepelatihan yang bisa dijadikan sparring partner ya kan.
Nah, itu bisa teman-teman maksimalkan ya kan. Jadi jangan pasif. Intinya sebagai murid itu jangan pasif. Kita harus aktif, baik itu kritis ke pelatih dan baik itu membuat ajakan untuk latihan terhadap sesama teman di satu tim. Jadi mungkin saya rasa begitu Kalisa, biar adik-adik semua ini bisa mengcopy mungkin ya, mengikuti apa yang saya lakukan dulu waktu saya seumur-umur mereka. Selamat siang adik-adik semua yang saya sayangi. Jadi pertama saya ingin bercerita sedikit tentang ide pembentukan tim Garuda. Jadi kenapa ada tim Garuda merah, tim Garuda putih, ada tim Garuda U16, ada tim Garuda U10. Itu tentu tujuan kita ingin supaya menjadi berkesinambungan ya. Jadi dari ada tim Garuda dari U10 yang memang yang kita harapkan untuk nanti tim masa depan kita, kemudian yang tim U16 dan tim Garuda Merah yang merupakan pemain-pemain yang boleh dikatakan yang hampir sudah jadi begitu. Jadi ini persis yang saya lakukan adalah untuk mengingat saya ketika saya membentuk Dream Team dengan Pak Utut pada tahun 1997, di mana pemainnya pada waktu itu ada Susanto, Megaranto, Tita Canda, Taufik Highlight, Andrean. Nah itu yang kita lihat bahwa kita memang harus lebih fokus gitu. Kita kita harus lebih harus ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang harus kita kembangkan. Dan ini kita lihat, jadi kalau adik-adik yang terpilih masuk dalam tim ini, tentu ini suatu kebanggaan buat adik-adik. Memasang nama tim Garuda Merah untuk putra, tim Garuda Putih untuk putri. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa, apalagi adik-adik mendapat lagi kesempatan yang luar biasa dengan pelatih-pelatih khusus, dengan tambahan-tambahan pelatih itu. Ada satu hal yang penting yang saya katakan, bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa kalau adik-adik cuman hanya happy-happy aja. Kalau adik-adik tidak merespon dengan positif, ini tidak akan jadi apa-apa gitu. Dan saya mengharapkan bahwa setiap pemain yang masuk ke dalam tim ini mau all out. Itu yang saya katakan, all out. Artinya yang tadi Kak Iren ngomong bahwa tidak mengandalkan pelatih saja sebenarnya. Apalagi saya melihat catur ini bisa dimainkan secara online misalkan. Itu materi pelajaran banyak sekali. Permainan end game, middle game, opening itu semua banyak sekali. Ada pelatih, mau cari pelatih siapapun, saya rasa juga tidak akan menjadi masalah gitu. Jadi semua itu tergantung dari diri sendiri. Kalau sekarang kalau saya melihat bahwa maju atau tidaknya ini adalah tergantung dari diri kita sendiri. Ini yang saya pengen tekankan kepada semua pecatur-pecatur kita, jangan hanya happy-happy aja gitu di dalam tim. Itu yang saya selalu tekankan, harus all out gitu. Latihannya harus karena kita percuma membentuk tim yang seperti tim Garuda ini dengan pelatihan, dengan uji tanding, karena di dalam kegiatan kita selalu ada siklusnya gitu. Bahwa harus ada pelatihan, ada latihan, ada kompetisinya. Itu kita bisa buat latihan, kompetisi, dan kita review ya, kita evaluasi. Nah, itu siklus ini tidak terputus gitu. Yang disampaikan oleh Iren, Pak Eka rasanya udah lebih dari cukup. Saya justru ingin wanti-wanti kepada tim pelatih. Tim pelatih kita orang-orang yang senior. Tadi Iren bilang nggak usah diragukan. Ada Pak Dede, ada Pak Denny Yuswanto, ada Anjas Novita, mungkin Bu Lisa sendiri, dan juga Mas Rizky Rismanto. Salah satu problem dalam membentuk tim menjadi, ini kan kalau bahasa kerennya squad yang terpilih, pasukan yang terpilih, dan akan dilatih khusus. Kalau pasukan yang terpilih dan akan dilatih khusus, itu 3 yang tidak boleh lepas dari awal. Yang pertama adalah orang-orang ini disiplinnya disiplin kualifikasi A.
Kenapa saya bilang tanpa disiplin kualifikasi A akan sulit untuk mencapai kelas dunia. Yang kedua, bahwa antara guru dalam hal ini yang melatih dan yang dilatih harus ada saling kesetiaan. Jadi kalau gurunya sekali nggak masuk, jangan dimarahin. Atau muridnya sekali nggak masuk, jangan dimarahin. Tetapi saling mengingatkan. Dan yang terakhir, bahwa pemberian ilmu atau pemberian materi itu harus tentu sesuai dengan kemajuan orang per orang. Jadi di sini sekali lagi guru mohon melihat atletnya ini tidak berdasarkan kurikulum saja, ini udah diajarkan. Tetapi ketika diajarkan kepada si A, bagaimana dengan si B? Bagaimana dengan si C? Sekali lagi, tugas menjadi guru dan pelatih itu bukan pekerjaan ringan. Ini perlu seluruh hati dan jiwa raga dicurahkan ke situ. Tantangan terberat dari catur ini apa? Sekali lagi, tantangan terberat di catur itu seringkali kita dihadapkan pada situasi kok kelihatannya kita nggak maju-maju. Kok kayaknya begini-begini saja. Karyakin di tahun 2002 dia usia 12 tahun sudah Grandmaster termuda. Tetapi untuk menjadi penantang baru puluhan tahun kemudian ketika dia ketemu Magnus Carlsen 16 tahun. Jadi ada titik yang dilewatin dengan cepat, ada titik yang stagnan. Jadi adik-adik, mungkin terutama yang sudah kelas yang paling tinggi, lebih memudah memahami ini. Tetapi yang baru mulai, yang paling penting, ya latihan aja dahulu. Latihan tanding, evaluasi hasil pertandingan. Sekali lagi, saya juga ingin memang paling ideal itu melatih catur ya tatap muka. Sebab virtual ada momen-momen ketika buah harus digerakkan, nggak bisa semudah ketika tatap muka. Dan ketika tatap muka kita juga tahu karakter anak didik kita langsung. Jadi sekali lagi peran pelatih di sini dan tim manajemen sangatlah penting. Ditambah satu lagi, adik-adik ini pasti punya orang tua. Orang tua juga dimohon Ibu Lisa sering komunikasi. Karena sekarang ilmu pengetahuan atau pemahaman atau informasi itu masif, banyak sekali. Jadi jangan sampai nanti kayak belajar catur itu kayak minum obat. Kalau langkahnya ini, resepnya ini. Kalau ini, resepnya ini. Tadi Iren menyoroti karakter, bahwa karakter itu juga teruji melalui pertarungan-pertarungan berat. Kita juga baru saja mengikut sertakan 4 pecatur ke World Cup, 2 kena COVID, yaitu Mas Susanto dan Mas Ervan. Ervan tidak bisa main di babak pertama. Susanto sudah lolos ke babak kedua, sedang main dinyatakan kalah karena COVID ketika melawan pecatur nomor 2 dunia Fabiano Caruana. Dari situasi seperti ini karakter seseorang juga diuji, tetapi ini memang masih perjalanan yang jauh. Yang jelas adik-adik sekarang jalani saja semua yang diarahkan oleh pelatih. Pelatih tidak ada keinginan lain selain adik-adik semua jadi hebat. Keberhasilan seorang pelatih adalah ketika anak didiknya bisa mendapat prestasi tertinggi. Tetapi sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah, harus ada kecintaan, harus ada totalitas. Kalau bahasa tadi all out harus ada totalitas, dan terakhir juga harus ada dukungan orang tua. Dari saya itu saja, terima kasih.